Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau mencukupkan segala yang kami butuhkan. Bimbing kami melalui firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Unang mabalos son hamu najat aloni najat, pangisahion aloni pangisahion. Lam mamasuma hamu ainaing teano munado pasu-pasu ubahen natarjou hamu. Panggilan menjadi berkat. Petrus mencatat 5 unsur pokok yang seharusnya menjadi ciri khas setiap kelompok orang percaya. Yang pertama, seia sekata, mengejar tujuan yang sama. Kedua, seperasaan, tanggapan terhadap kebutuhan orang lain. Ketiga, mengasihi, melihat dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara. Keempat, penyayang, peka dan peduli. Dan kelima, rendah hati, bersedia untuk saling mendorong semangat dan bersukacita atas keberhasilan satu sama lain. 5 sifat ini sangat bermanfaat untuk membantu orang percaya melayani Allah secara efektif. Petrus yang dulunya suka gegabah, suka bertengkar, mendominasi, dan angkuh memberikan kesaksian tentang hidup yang harmonis, berbelas kasih, mengasihi, dan rendah hati. Betapa luar biasanya perbedaan yang dibuat Allah terjadi dalam hidup Petrus. Dan hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita. Allah dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik dan menjadi berkat. Hidup kita menjadi bukti tentang kebenaran Allah. Biarlah sifat sombong kita berubah menjadi rendah hati dan ketidakpekaan kita berubah menjadi kasih sayang yang tulus bagi orang lain. Dalam dunia kita yang telah jatuh dalam dosa, menjatuhkan orang lain secara verbal atau membalas mereka jika kita merasa terluka seringkali dianggap bisa diterima oleh beberapa orang. Petrus yang mengingat ajaran Yesus yang mengatakan jika ditampar pipimu yang satu, maka berilah pipimu yang lainnya. Matius 5:39 mendorong para pembacanya untuk membalas kejahatan dengan memberkati, seperti mendoakan mereka yang menyakiti. Dalam kerajaan Allah, balas dendam tidak bisa dibenarkan. Begitupun menghina seseorang, sekalipun dilakukan secara tidak langsung. Jangan membalas orang yang menyakiti kita. Sebaliknya, daripada bereaksi terhadap mereka dengan marah, doakanlah mereka. Kita cenderung melakukan seperti apa yang kita dapatkan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan supaya kita menjadi berkat. Sebab kesanalah panggilan kita. Jika kita menjadi berkat bagi sesama kita, bahkan kepada orang yang jahat dan mencaci kita, artinya kita sudah terlebih dahulu mendapatkan berkat dari Tuhan. Kejahatan dan caci maki sudah tentu kita hadapi dalam dunia yang jatuh dalam dosa ini. Tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya? Apakah kita lebih cepat bereaksi? Sebenarnya kita tidak ada mendapatkan tindakan kejahatan atau caci maki tersebut. Maka seperti seseorang yang hendak memukul orang lain, sementara yang satu hanya sekedar mengancam untuk memukul, tetapi yang satu lagi berpikir supaya tidak kena pukulan, maka saya duluan yang memukul. Jika dalam berbuat baik kita demikian, sungguh sangat baik jika kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Tetapi jika dalam membalas kejahatan atau caci maki kita demikian, maka yang terjadi akan semakin bertambah kejahatan. Pikiran kita yang memikirkan orang lain melakukan kejahatan terhadap kita, padahal belum tentu demikian. Sehingga seolah-olah kita mengizinkan pikiran kita untuk menuntun kita untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Maka jangan langsung bereaksi dengan cepat, tetapi
Pikirkan dengan baik. Jikapun orang lain benar-benar melakukan kejahatan, tetaplah memberkati. Yang tentunya kita tidak menginginkan orang melakukan kejahatan terhadap kita. Tetapi kita tidak tahu apakah kita akan menghadapi kejahatan, caci maki. Prinsip hanya satu adalah hidup kita menjadi berkat bagi semua orang, bahkan bagi yang mencaci kita. Sahabat yang baik hati, marilah kita melakukan tugas panggilan kita sebagai berkat bagi sesama kita. Terlebih menjadi berkat bagi orang yang jahat dan mencaci kita, menjadi berkat bagi semua orang. Sebab dengan demikian kita terjaga tidak melakukan kejahatan. Dan Allah dapat memakai kebaikan kita untuk mengubah hati setiap orang yang menerima berkat melalui kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pakai kami sebagai alat-Mu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Hidup kami menjadi bukti nyata kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah yang senantiasa menuntun hidup kami. Amin.